Assalamualaikum. Hai guys, nama aku Kanistia Septiasih dari kelas 4A5 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus 2 Bekasi. Nah, hari ini aku pengen ngobrolin tentang buku karya Danah Boyd nih, yang berjudul It's Complicated. Nah, sebenarnya aku mau bahas lebih mengerucut lagi, yaitu di subbab Literasi Are Today's Youth Digital Native. Nah, dalam subbab ini itu tuh membahas tentang literasi remaja dan perkembangan digital pada saat ini. Karena seorang remaja tumbuh di dunia di mana internet selalu ada, dan remaja pasti selalu menggunakan internet, mulai dia baru bangun tidur hingga dia terlelap lagi. Nah, dengan adanya hal itu, banyak orang dewasa yang menganggap bahwa remaja pasti secara otomatis mengerti tentang teknologi yang baru berkembang ini. Nah, dari perspektif ini, mencap bahwa remaja adalah penduduk asli digital atau digital native. Dan orang-orang dewasa konon dirasa kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi dan kurang mampu mengembangkan keterampilan tentang dunia digital ini. Nah, biasanya tuh orang dewasa dicap dengan imigran digital. Nah, lalu karena banyaknya remaja pada saat ini yang memang sangat terlibat dengan media sosial dan hidup dengan dunia internet, mulai dari mencari informasi, mencari makanan, mencari hiburan, seperti nonton, bahkan kegiatan belanja pun dapat dilakukan di media sosial atau internet. Nah, jadi istilahnya remaja itu pengguna aktif di jaringan digital internet. Tetapi dengan adanya hal itu, apakah dapat berarti bahwa mereka, yaitu para remaja, memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan pengalaman online mereka secara maksimal? Jadi apakah dengan segala teknologi yang dimiliki oleh para remaja ini, termasuk teknologi digital, apakah mereka dapat memaksimalkannya untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? Nah, karena para remaja dicap sebagai native atau penduduk asli dari perkembangan digital ini, menurut aku dengan adanya cap tersebut malah menjadi menekan, mengurangi rasa para remaja untuk tertantang untuk menghadapi menghadapi dunia jaringan ini. Nah guys, jadi dalam buku ini aku tuh nemuin hasil penelitian lapangan. Nah, hasilnya itu mengemukakan bahwa seorang remaja harus berjuang sendiri untuk memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana informasi menyebar. Nah, karena mereka lahir di mana internet itu berkembang dan lahir di mana perkembangan digital itu lagi sangat pesat-pesatnya, jadi itu memaksa mereka untuk harus berjuang sendiri, memahami dan mengerti teknologi-teknologi yang terjadi. Nah, hal itu juga menyebabkan rasa ingin tahu yang tinggi dan menyebabkan banyak remaja yang mencari makna pengetahuan tentang media sosial itu sendiri didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Contoh media yang digunakan para remaja untuk memahami tentang perkembangan digital pada saat ini yaitu seperti di website. Nah, konten-konten website apa sih yang biasa digunain untuk membantu mereka? Yaitu contohnya konten meme populer. Meme populer itu biasanya dikemas secara singkat, simpel, dan menarik. Itu yang dapat menyebabkan para remaja menggunakan meme populer untuk membantu menciptakan dan menyebarkan budaya internet. Nah, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa ada loh remaja yang tidak bisa mengenali spam. Jadi remaja ini, pada saat ini tuh remaja bisa membuat media sendiri dan bisa berbagi konten secara online. Tetapi tidak berarti bahwa mereka itu memiliki pengetahuan yang cukup atau memiliki perspektif untuk memeriksa secara kritis apa yang mereka konsumsi. Jadi ini banyak remaja-remaja sekarang yang terkena hoax atau bahkan mereka sendiri yang menyebarkan hoax tersebut. Nah, dari informasi itu, citra internet di media sosial itu
dapat diketahui, dapat ditafsirkan, dan dapat dimengerti makna dari artefak ini. Dengan adanya hal itu, remaja sangat membutuhkan atau sangat roti tawar, roti manis. Karena hal itu, remaja harus dituntut untuk memperbaiki kemampuan literasi mereka. Dan remaja juga harus melek terhadap media, jadi harus paham segala sesuatu yang ada di media itu. Karena informasi di setiap media pasti ada propagandanya. Remaja juga harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari suatu media. Jadi intinya kita tuh harus memahami secara mendalam. Terlebih lagi, mengenai propaganda, para remaja harus menjadi critical thinker atau seseorang yang berpikir kritis. Jadi kita tuh harus kritis dengan apapun yang ada di media, karena khawatir mereka memanipulasi informasi yang mereka berikan kepada kita. Walaupun di situ disajikan fakta-fakta, itu tidak menjadi kemungkinan tidak menjadi kemungkinan bahwa bebas dari manipulasi. Ngomong-ngomong, Jadi apa sih yang harus dipelajari oleh para remaja? Tentu saja para remaja membutuhkan keterampilan kritis terhadap literasi media yang telah dipromosikan selama beberapa dekade ini. Contohnya, mereka harus memahami bias di dalam iklan. Jadi bias tuh maksudnya belum terlihat jelas gitu, jadi dia masih abu-abu. Nah, kita dituntut untuk memiliki keterampilan kritis untuk memahami apa bias yang terdapat di iklan maupun bias yang terdapat di dalam apapun di media. Tapi dalam komunitas digital Tapi dalam komunitas digital ini, literasi media hanya menjadi tahap awal, namun sangat dibutuhkan. Dan diketahui bahwa hanya sebagian remaja yang memahami pemahaman dasar bagaimana sistem komputer yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagiannya lagi cukup ingin tahu untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Tetapi hal tersebut dapat memakan waktu dan usaha yang cukup besar, sama halnya seperti keterbatasan kesempatan, jaringan, pelatihan untuk menjadi partisipan aktif. Tentang literasi nih guys. Dari tadi kita kan udah bahas tentang literasi nih guys. Sebenarnya literasi itu apa sih? Berdasarkan sumber yang aku baca, literasi itu ternyata bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi juga bisa berarti melek teknologi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Menurut Chris dan Jungeblatt, dalam buku literasi, People of American Young Adult mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan seseorang menjadi literat yang dibutuhkan bangsa agar Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan, bahkan dapat bersaing dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Ternyata pentingnya kesadaran akan berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai macam persoalan. Jadi melalui kemampuan literasi, seseorang juga tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga bisa mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. Terus ngomongin tentang internet, ternyata internet udah masuk Indonesia dan dapat dinikmati secara massal sejak tahun 1994. Internet mulai beroperasi sebagai Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya.
Indonet itu merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis dan masih sedikit sekali penggunaan internet di Indonesia. Hingga sekarang internet terus berkembang di Indonesia dan terus mengalami peningkatan pengguna, hingga segala sesuatu dapat dilakukan melalui internet. Terus nih, para pengguna internet di Indonesia pasti kian bertambah dan sangat naik. Awalnya, internet itu cuma digunakan untuk mencari informasi atau bersosialisasi di dunia maya. Tapi sekarang, internet tuh dapat melakukan apa aja, mulai dari memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, terus belajar, bermain game, belanja online, menonton film, hingga membaca bacaan atau buku digital. Bahkan juga bisa menjadi alat untuk menyimpan uang secara digital. Kini, internet memasuki segala ruang masyarakat di Indonesia. Hai guys, jadi aku udah sama narasumber aku nih, mau ngobrolin tentang literasi digital dan para remaja. Aku juga mau bahas tentang tingkat literasi yang ada di Indonesia. Pertama kenalin dulu namanya. Halo guys, aku namanya Alfianti. Jadi kita mau ngobrol nih sama Kanis bagaimana tentang literasi dalam saat ini ya di kalangan anak muda atau anak remaja gitu. Oh ya, aku mau nanya nih kak, sekarang kan perkembangan internet semakin pesat. Gimana sih pendapat kakak tentang perkembangan saat ini? Mulai dari perkembangan jaringan internetnya, maupun hingga perkembangan media digital. Jadi kalau menurut aku, kalau pertama jaringan internet dulu ya. Kalau jaringan internetnya Masya Allah udah banyak banget jaringan internet, dari mulai provider yang biasa zaman dulu udah ada, sampai provider baru yang juga gak kalah tinggi Mbps-nya kayak gitu. Cuman ya aku pernah lihat di Instagram gitu ya, di salah satu platform media, kalau Indonesia itu pemakai pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, cuman kok masih sering gangguan, padahal kita tuh di Indonesia itu pengguna tertinggi di Asia Tenggara gitu. Mungkin itu yang itu yang masalahnya dari Indonesia kayak gitu. Mungkin itu menurut aku sih perlu diperbaiki ya. Itu kalau dari jaringannya. Kalau dari perkembangan media digitalnya, itu juga luar biasa banget perkembangannya ya. Mulai dari fakta-fakta yang terkini, fakta-fakta yang udah ada, sampai hoax itu juga masif banget, itu bertebaran entah di media sosial, entah di berbagai platform. Jadinya untuk orang yang kurang bisa menyaring itu bahaya sekali, jadi gampang terus tersulut emosi lah segala macam kayak gitu sih. Oh ya, kan tadi kakak nyebutin tentang kebanyakan kan kayak keburukannya tuh ya. Terus kalau kayak manfaat atau kelebihan dari perkembangan internet pada zaman sekarang tuh apa sih, khususnya buat kakak sendiri? Oke, kalau manfaatnya ya, jadi alhamdulillah manfaatnya kita jadi lebih, apalagi sekarang zamannya new normal ya, lagi ada COVID-19, jadi kita bisa komunikasi, melihat video gitu ya kan. Kalau zaman dulu cuma suara doang, kalau sekarang kan masih sudah bisa lihat video. Jadinya apalagi kita tinggal di kota besar, punya saudara itu kebanyakan di luar kota-kota besar gitu, kayak di Jawa, di daerah gitu, itu masih bisa terhubung gitu. Masya Allah, masih bisa kapanpun kita hubungin tuh masih bisa terlihat. Jadi itu pertama mengobati jarak ya sama keluarga, itu juga pertama. Kedua, kalau untuk masalah media sosial sama masalah literasi atau informasi yang pengen saya dapatkan, kayak informasi tentang contohnya obat, contohnya tentang dunia keislaman gitu kan. Kalau misalkan saya biasanya kan kajiannya langsung tuh, kajiannya tatap muka gitu, karena sekarang kan kajiannya online, jadi terbantu banget ada internet. Jadi kita bisa, jadi alhamdulillah ustadznya bisa live di salah satunya contohnya YouTube gitu, jadi jamaahnya bisa langsung melihat dengan seksama, juga bisa diulang lagi kalau misalkan ada yang kita kurang paham, ini tadi ustadznya ngomong apa ya gitu, jadi bisa diulang lagi. Dan kita bisa melakukannya di rumah tanpa harus keluar jauh kayak gitu sih.
Oh, berarti informasinya tuh sangat luas ya, Kak. Buktinya kayak sampai dunia keislaman juga, kayak kita kan biasanya kalau zaman dulu ngaji tuh harus datang ke ustadznya. Kalau sekarang tuh berarti benar-benar dipermudah. Iya, itu salah satu kemajuan ya, salah satu sangat kemudahan yang didapat dari kita menggunakan internet, menggunakan media sosial juga kayak gitu. Oh ya, kalau ngomongin media sosial, kakak biasanya pakai media sosial apa sih paling sering? Paling sering itu saya pakainya Instagram ya, Instagram. Mulai dari berhubungan kayak sama temen maupun kebutuhan yang kita inginkan kayak gitu. Instagram sih. Oh, Instagram ya. Terus kan ngomongin tentang perkembangan media digital nih. Aku dapat datanya kalau misalnya seiring dengan perkembangan media digital di Indonesia tuh ternyata tingkat literasi masyarakat itu masih rendah. Itu pendapat kakak gimana? Apa sih yang menjadi penyebab? Kan sekarang nih udah berkembang banget, tapi kok tingkatnya masih rendah gitu loh. Salah satu penyebabnya kalau menurut saya ini sih pengetahuan pribadi seseorang itu. Jadi tingkat pendidikan ya kayaknya. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu sangat mempengaruhi gimana dia tuh bijaknya melakukan atau mencari atau menggunakan salah satu media, terutama internet. Jadi media digital terutama. Karena tingkat pendidikan seseorang itu sangat mempengaruhi dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia perbuat. Itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berpendidikan tinggi karena mengesampingkan akalnya, mendapatkan emosinya gitu, itu juga menjadi tidak semestinya kayak gitu. Oh ya, kalau menurut aku selain yang kakak bilang, aku setuju juga sama yang kakak bilang. Terus menurut aku juga yang membuat tingkat literasi di Indonesia masih rendah itu tuh karena kurangnya akses yang menyeluruh. Jadi di sini kan di kota-kota besar, contohnya di Bekasi, di Jakarta ataupun di kota-kota besar yang lainnya, walaupun di sana misalnya akses untuk menjangkau buku dan perpustakaan itu masih kurang, tapi akses internetnya itu pasti kalau di kota-kota besar kan lancar gitu ya kak. Nah belum tentu juga kalau di kota-kota lain kayak daerah-daerah pelosok itu aksesnya sama. Jadi mungkin itu juga salah satu yang bisa menjadi penyebab minimnya literasi. Itu kakak setuju gak sih sama pendapat aku yang kayak gitu? Setuju banget, soalnya saya pernah lihat di berita gitu ya, di TV waktu itu pas lagi nonton TV ada berita, kita tuh karena kita mungkin udah terbiasa kita tinggal di kota besar dan terbiasa memakai internet itu sangat mudah. Jadi tanpa kita sadari, kita menganggap semua Indonesia itu sama seperti kita, gampang, kemudahan. Tapi ternyata faktanya saya lupa di daerah mana, itu sampai sekolahan itu akan dibuka. Maksudnya nggak pembelajarannya nggak digital lagi. Karena apa? Karena akses internet itu sangat sulit. Jadinya mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya pembelajarannya itu tatap muka seperti biasa. Sedangkan kan kita di masa pandemi kayak gitu, itu karena akses internet. Jadi ya itu juga saya setuju sekali. Oke deh. Terus aku mau ngomongin tentang itu kan di media digital. Kalau di media nyata tuh juga kakak pernah lihat gak sih kalau ada orang nih kelihatan banget kalau misalnya kita tuh masih membutuhkan masih harus memperbaiki kemampuan literasi yang ada di Indonesia, tapi kakak ngeliat sendiri gitu, pernah nggak? Oh iya pernah ya. Jadi saya pernah dengar juga waktu itu ada di satu outlet pakaian ya, itu padahal tulisannya oh ya H&M ya. Iya itu tuh ada tulisan, ada satu di corner gitu, di sudutnya itu bilang kamu punya intinya dari tulisan itu seperti seingat saya, di sini silahkan taruh baju H&M Anda yang sudah tidak terpakai. Nah entah pengunjungnya itu entah nggak baca apa gimana, malah ditaruhin sampah, ditaruhin sisa kembalian, struk gitu. Jadinya kan loh, jadinya gimana mereka tuh sebenarnya kayak gitu. Oh iya, berarti kelihatan banget ya, dari situ aja udah kelihatan kalau kita tuh benar-benar kurang gitu literasinya. Iya, di situ udah kelihatan salah satunya. Oh ya kak, menurut kakak
pemerintah tuh memiliki peran penting gak sih untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya itu pemerintah ya memang punya peranan yang cukup besar untuk meningkatkan literasi masyarakat. Karena kalau dengan bantuan pemerintah itu salah satunya internet, misalkan pemerintah tuh membantu akses internetnya, misalnya satunya diperluas, diperkuat, diratain juga ya. Diratakan, itu pertama kalau menurut saya. Kedua itu yang paling penting itu dia pemerintah itu dan timnya memastikan bagaimana caranya konten yang sudah dibuat penulis itu bisa sampai di target pembacanya. Jadi kalau target bacanya untuk anak muda ya caranya anak muda, target bacanya untuk kalangan anak-anak ya kalangan anak-anak gitu. Jadinya tepat sasaran, jadi nggak dipukul rata satu konten gitu ya. Kan masyarakat terdiri dari berbagai macam rasio umur, tingkat pendidikan, jadi nggak bisa kalau buat konten yang terlalu jelimet dibaca apa dikonsumsi sama orang yang mau maaf yang pendidikannya kurang, itu kan mereka nggak bisa memahami, seperti itu contohnya. Oh gitu. Oke, makasih ya Kak atas informasi sama waktunya. Kalau ngomongin literasi kayaknya nggak ada habisnya ya. Lain kali kita sambung lagi ya Kak. Ya insya Allah ya, sama-sama.